sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Silakan ya, Pak. Dari Bapeda. BU yang belum. Jangan lupa jalannya lah. Nanti gesernya susah lagi. Baik. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, Pak Bapeda dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya atas nama rekan-rekan mengucapkan ribu-ribu banyak terima kasih bahwasanya pada hari ini kami mendapat kehormatan yang luar biasa yang bisa diterima oleh Bapak Wakil Gubernur untuk bisa sedikit memaparkan tentang hal yang akan kita sampaikan setelah ini. Sebelum itu izinkanlah mungkin saya memperkenalkan tim kami, Pak Wagub. Saya sendiri Abu Sidaka, ya, angkatan pertama. Saya guru besar teknik sipil dan transportasi sejak 1993, jadi sudah 21 tahun barangkali Pak. Oleh karena itu saya dikenal juga sebagai ulama Pak. Ulama itu bukan ini, tapi usia lanjut masih aktif. Kalau ustadz itu usaha tanpa dana Pak. Jadi saya biasanya saya baru kira-kira 1 bulan akhir Desember tersebut pensiun sebagai anggota Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PU. Jadi saya memang di sana dikenalnya sebagai ulama. Cuman saya sendiri mengatakan diri saya itu adalah. Ini kalau lihat di mukanya, kayak 60-an kan? 60 disingkit betul. Waktu Pak Ahok lahir saya sudah lulus SMA. Bapak lahir 61 kan? 66. Pak Jokowi 61. 65. 65 ya. Alhamdulillah Pak. Jadi saya itu kadang-kadang dipanggilnya Agus. Kalau 65 belum tua. Kakek saya, nenek saya 89 baru. Ini belum jauh. Masih jauh. Masih bisa kiprah banyak. 65 nggak dijaga bisa kawin lah. Dijaga begitu. Jangan bilang-bilang Pak sudah. Saya kata ini perlu diketahui publik tapi tidak boleh diketahui publik. Sementara mungkin boleh, sangat boleh terbuka Pak. Sangat terbuka. Karena kadang-kadang kita videokan supaya bisa kasih lihat Pak Gubernur. Baik. Terima kasih banyak. Kadang-kadang dia ada timnya. Kita rapat tidak catat. Baik. Sehingga kesimpulan yang saya buat itu beliau bisa lihat. Baik. Terima kasih banyak. Makanya saya nggak butuh minta TPR rapat, nggak perlu minta persetujuan beliau setuju atau tidak setuju. Ya penyelesaian karena kita ada bukti semua. Nggak ada rahasia Pak di sini Pak. Kerja gitu, kita kadang-kadang ada promosi kan dia nggak pengen di
Kalau nggak pengen, saya akan bilang kalau ragu sama dia saya suruhkan. Tapi kalau tidak, kita tidak keluarkan. Ya, silakan. Sangat terbuka, jadi mungkin saya itu biasanya dipanggilnya Agus Pak. Karena campuran Agim sama Gus Dur gitu ya. Pertanyaan karena mungkin Ini beda dengan yang Profesor Firdaus Ali ya beda ya? Beda. di sini akan saya sampaikan perbedaannya di mana untuk di awal supaya untuk perkataan pembuka. Jadi sengaja ini saya perbandingkan antara konsep smart dengan DTRS. Pak Firdaus Ali presentasi juga sama. Jadi konsep saya ini memang saya adopsi dari smart tunnel. Persisten di Chicago itu berarti ya? Kalau Firdaus Ali ini adalah konsep yang awal ketika pertama kali muncul disebut DTRS, Deep Tunnel Reservoir System. Ini Pak Firdaus Ali pertama kali muncul dengan ini. Kalau untuk smart tunnel tujuan utamanya memang khusus untuk mengendalikan banjir dengan cara memotong atau membypass aliran sungai agar tidak memasuki kota dan mengatasi kemacetan lalu lintas dalam kota dengan cara yang sama. Ini kira-kira ada dua hal di sana, banjir dan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas itu tujuan utamanya. Sementara di tunnel reservoir system ini tujuan utama awalnya itu adalah permasalahan sumber daya air, yaitu krisis air minum dan kesulitan air baku. Jadi pada tahun 2007 Pak Firdaus Ali itu waktu melaunching ini itu disponsori oleh BP, Badan Regulator Air Minum, BPSPAM. Jadi kita bisa pahami sebagai Badan Regulator Air Minum tentu interestnya adalah bagaimana mengatasi kelangkaan air baku untuk air minum. Jadi inilah konsep yang awal sekali itu. Jadi mereka itu konsepnya adalah dengan membuat bak penampungan raksasa. Oleh karena itu namanya reservoir, Pak. Reservoir system. Di tanah jadi suatu terowongan dalam ini pada kedalaman untuk bisa menampung air. Gitu. Jadi air yang berlebihan ketika banjir itu ditampung. Ini konsepnya. Negara yang pertama melaksanakan konsep smart ini adalah Malaysia, Pak. Yaitu di Kuala Lumpur. Nah ini proyek smart ini dimulai pembangunan pada tahun 2004 dan dibuka akhir tahun 2007. Cepat juga ya 3 tahun. 3 tahun. Sangat cepat, Pak. Kurang lebih 9 ya. Sementara untuk DTRS sendiri ini adalah pertama kali diterapkan di Amerika, itu di Chicago, itu proyek TARP, Tunnel and Reservoir Plan. Jadi memang hanya untuk reservoir, untuk cadangan air minum gitu. Jadi untuk menunjang ketersediaan air bersih dan air hujan telah menunjukkan efisiensi yang tinggi ditampung di dalam tunnel gitu. Skema pengoperasian ini bisa kita lihat dalam gambar lah, langsung kepada gambar saja. Nah, di sini mereka satu tunnel itu dipakai bersama-sama antara untuk jalan tol. Tapi terakhir Pak Firdaus Ali juga ada tawarkan smart ini. Ya Pak, Baca kita. nanti saya cerita Pak. Nanti saya cerita. Ini dia masuk ke kita tuh ini. Ya, karena begini, 2007 itu ketika muncul pertama ini adalah DTRS namanya ini. Beliau menghadap waktu ketika itu menghadap Pak Rito Atasmaya, Pak Sekda bilang Pak Agus sudah duluan membuat ini, jadi beliau mengontak saya, akhirnya dipakai juga konsep ini karena kalau misalkan hanya melulu untuk air baku sulit untuk mencapai deadline, untuk mencapai deadline. Jadi akhirnya dia persis menggunakan konsep smart tunnel ini, kurang lebih seperti itu. Yang keempat, diusulkan dibangun di Jakarta untuk atasi banjir. Ini adalah gagasan awal oleh saya pada tahun 2005. Sementara Pak Firdaus Ali ini waktu itu berdua dengan Pak Ahmad Lanti dari Kopra Banjir, berdua dengan beliau gitu. Ini kita rekomendasikan, pertama kali kita presentasi dari KI itu adalah pada tahun 2005 di hadapan Pak Sutioso, yaitu pada bulan Februari 2005 kita sudah presentasikan. Sudah. Nah, saya kan bantu pada 1 tahun. Nah, ini tadi kita banyak pertanyaan. Ya. Itu yang Pak Gus bilang nggak bisa jawab beliau waktu itu. Karena untuk reservoir yang besar, nggak mungkin membangun pipa, langsung penuh Pak. Itu Pak Gus cerita. Saya bantu Pak Gus 1 tahun ketika dia berhenti.
untuk dia menuju ke calon presiden. Oke. Saya jadi nggak sengaja tahu Jakarta ya. Dari berbagai Keberhasilannya dibesar-besarkan, kelemahannya ditutup-tutupin. Makanya semua kita kaji. Ya. Nah, sementara itu untuk dari Badan Regulator Air Minum ini baru dimulai pada tahun 2007, Pak. Beberapa hari setelah terjadinya banjir besar pada tahun 2007 ini muncul. Nah, dari sini akibat yang tadi saya sampaikan dari Pak Sekda agar bergabung, kita bergabung membuat suatu namanya seminar. Lanjut singkatnya. Mungkin konsepnya sudah jelas, Pak. Tapi di sini per 2007 konsep yang saya ajukan itu biayanya hanya membutuhkan 8,4 triliun. Sementara yang Pak Firdaus itu membuat persis di bawah kanal banjir barat, Pak. Sementara kalau saya menggunakan konsep ini berada di bawah jalan Pasar Minggu sampai ke Manggarai. Adalah antara Kalibata sampai dengan Kasablanka. Dengan pertimbangan bahwa jalan itu adalah menjadi inlet atau masukan buat jalan tol dalam kota. Di pada tahun 2007 ini hanya separuhnya, Pak. Kita lokasi kita bisa lihat di sini. Lanjutnya. Inilah konsep yang membedakan antara konsep Pak Firdaus dengan konsep saya. Kalau Pak Firdaus dari kanal barat kan, Manggarai aja ya. dari sini ke sini kan, Manggarai. Sementara konsep saya itu dimulai dari Walikambang ke Mari. Waktu itu pemikiran kenapa saya membuat dari Walikambang ke sini itu adalah karena Sungai Ciliwung itu kita bilang orang teknik itu kita kenal sungai itu masih natural, alami, masih dalam dan lebar. Sungai rusak kalau sudah langsung buang ke Manggarai itu. betul. Karena mas ke Manggarai nanti saya jelaskan. Karena kita mengikuti konsep dari head Profesor Herman van Breen dari Belanda. Jadi menurut pengalaman di lapangan, dari mulai Balai Kambang ke arah hulu ini sungai masih alami, masih natural, masih dalam dan lebar. Hal tersebut sehingga di sini barangkali sekitar Kalibata, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Bukit Duri semuanya itu semuanya terkumpul jadi satu di sini, Jatinegara dan sebagainya. Jadi ini kita Sungai Ciliwung ini kita bypass ke bawah. Nah, saya memilih waktu itu bypass tidak dalam saluran terbuka, tapi saya pilih dalam kanal karena ada kendala masalah pembebasan tanah. Ini supaya pembebasan tanah tidak terlalu banyak. Permasalahannya, ini kalau namanya sarana banjir, ini tidak ada, Pak, swasta yang mau masuk. Siapa yang mau masuk? Swasta. Kalau hanya banjir aja gitu. Betul. Saya jadi Robin Hood, Pak. Jadi Robin Hood. Ketangkap pula lagi. Gimana ngambil uang punya orang untuk biaya ini gitu. Saya gabung sama jalan tol biar yang punya ini yang membayar gitu. Jadi saya gabungkan dengan jalan tol gitu. Intinya itu. Kita gabungkan dengan jalan tol supaya biayanya yang pertama bisa dibagi dua antara jalan tol dengan pelaksanaan banjir. Dan penting itu kepala saya mumet, Pak, karena kalau kita dibilang selalu bangsa Indonesia ini bisa bikin gak bisa miara. Bertenggelam lagi. Ini siapa yang mau miara fasilitas banjir seperti begini? Berapa besar biayanya? Kita mana salah satu diantaranya itu adalah justru dari Pasar Minggu ke Kasablanka. Yang lain boleh makan, silakan. Ya, Pak. Ya, bagi tugasnya, bagi tugasnya. Silakan makan. Makan pakai mulut, Pak, dengan kali telinga, Pak. Jadi 16 jalan tol tersebutnya 2006 baru bisa disetujui oleh Menteri PU itu setelah 6 tahun kemudian, tahun 2012 gitu. Waktu itu saya bilang langsung aja, jangan tanggung-tanggung kalau bikin jalan tol sekalian buat banjirnya begitu. Tapi ya waktu itu nggak tahu lah, saya sukar sekali untuk bisa mencari orang yang mau mendengarkan hal tersebut. Jadi beda sekali konsepnya untuk Pak Firdaus yang awal memang dia untuk menampung air baku, oleh karena itu reversal system. Ya, sekarang yang kami dengar, kami nggak pernah dengar yang konsep pertama. Yang kami dengar presentasi itu udah konsep ini semua. Ya.
Tapi perjalanannya itulah Pak. Di sini Kita waktu ngomong beliau itu nggak ada lagi cerita yang nggak muncul. TRS itu smart tunnel ya. Oke Pak. Nah, baik setelah dalam perjalanannya lebih lanjut, smart tunnel itu ceritanya jadi Pak di Malaysia. Setelah jadi, ternyata ada kelemahan. Karena dia dipakai bergantian antara untuk air dan untuk mobil. Pada saat banjir besar di mana jalan tolnya ditutup, mobil ini pindah ke atas, jadi macet di atas. Itu satu. Yang kedua, smart tunnel itu dia memerlukan mekanisme buka tutup pintu air untuk memisahkan mobil dengan mobilnya dengan dengan air. Nah itu walaupun dibuat double, ternyata mekanisme itu mengandung ada butuh akurasi yang tinggi untuk membuka tutup mobilnya gitu. Lagi kalau kita misalkan di tengah-tengah ini kita perlu ada suatu on off ramp harus keluar, itu juga ada masalah karena tentu harus ada pintu air juga di sana gitu. Hal yang lain ternyata di sana itu terjadi getaran plot yang luar biasa gitu, saya masih terasa getarannya keras sekali gitu. Berdasarkan ini Pak Menteri waktu itu tanya pada saya, Pak Agus bisa nggak lebih baik dari Malaysia? Insya Allah Pak, saya katakan gitu. Kita muncul konsep sekarang ini sebenarnya konsep yang baru dari kita itu kita modifikasi Pak. Makanya itu kita modifikasi karena kemarin itu bahkan ada istilah not smart anymore katanya. Smart tunnel Malaysia itu not smart anymore. Kita modifikasi, kita pisah sama sekali antara air dengan jalan tolnya. Kita pisah sama sekali. Jalan tol itu sepanjang tahun bisa berfungsi. Dia itu dengan cara membuat dua Pak, tidak satu tapi dua gitu. Kalau semula satu diameter 15, kita usulkan 2 diameter 11 lebih kecil. Dengan 2 ini, itu jalan tol dengan airnya bisa terpisah sama sekali. Sepanjang tahun jalan tol bisa mengalir dan airnya barangkali kalau 2 digabung jadi satu sebenarnya sama dengan satu lingkaran penuh. Sebetulnya seperti itu. Samping kita tidak butuhkan lagi pintu air yang rumit tadi. Hal yang lain, oleh karena dari Balai Kambang ke Manggarai itu kira-kira jaraknya 12 km Pak. 12 km itu katakanlah sungai itu kan sebetulnya bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dari tempat yang tinggi ke tempat rendah, katakanlah sungai itu kemiringan yang 1 per mil. Di sana ada beda tinggi di awal dan di akhir itu sekitar 12 meter. Ini cukup untuk membangkitkan suatu tenaga listrik. Jadi dengan sistem ini bisa ganti-gantian Pak. Air di sini itu bisa ganti-gantian di yang ini barangkali dikosongkan, yang satu sedang berfungsi. Bisa menjadi pompa sendiri dan bisa membangkitkan listrik sendiri untuk menyalakan tunnel sepanjang tahun. Tanpa harus ada apa-apa karena dibangkitkan oleh tenaga air ini listrik sendiri gitu. Ini yang Jadi keluarnya persis di Manggarai gitu. Di Manggarai karena konsepnya mungkin tolong saja konsep Belanda. Sebenarnya kan konsepnya ini Pak. Ini tematis dari konsep Belanda bahwa dulu Batavia memang di sini Pak. Batavia itu didampingi oleh kanal barat dan kanal banjir timur. Seperti ini. Tapi memang waktu zaman dulu batasan kota, wilayah kota itu memang di sini Pak, batas keluarnya ini. Jadi semua aliran air dari hulu ini dimasukkan kemari, dibuang ke laut di sini Pak. Sementara di tengah-tengah di dalam itu harus ada saluran-saluran drainase untuk pengeringan gitu. Seperti ini. Konsep ini oleh Pemprov DKI kan dilanjutkan, yaitu dengan dibangunnya kanal timur. Berarti konsep Van Brand masih diikuti sampai sekarang. Jadi oleh karena itu kenapa dari sini kita sampai hanya ke banjir bandang barat. Coba ya untuk petanya Pak Jam, mohon maaf. Petanya. Peta ini Pak. Kanal barat ini banjir kanal timurnya. Ini yang biru adalah Sungai Ciliwungnya. Sekarang wilayah DKI itu tidak di sini lagi tapi sudah menjorok ke selatan. Yang problem adalah di bagian sini ini tidak ada yang mengendalikan gitu.
Oleh karena itu jadi fase dari sini ke sini sampai ke Kanal Barat. Di samping yang saya katakan tadi, kita mengapa memilih wilayah mulainya dari Balai Kambang nih, bahwa dari sini sudah rusak dan dari sini masih alami. Ada pertimbangan teknis yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Profesor Syahrial dari ITB, khusus untuk ahli SDA beliau nanti akan disampaikan bagaimana konsep-konsep tersebut bisa berlaku. Terus kira-kira secara garis besarnya itu Pak, tapi mungkin di sini ada hal-hal yang lebih detail bisa kita bicarakan lebih lanjut belakangan. Itulah yang membedakan kira-kira Pak. Terima kasih Pak Basuki telah bersedia menerima kami, mungkin sharing session mas. Jadi saya kebetulan di jurusan teknik sipil Pak, bagian sumber daya air, dan termasuk salah satu banyak yang memperhatikan banjir Jakarta. Jadi mungkin menambahkan sedikit apa yang disampaikan tadi Pak Data. Jadi kalau kita lihat mungkin pertama yang dikaitkan dengan lokasi. Kalau kita lihat beban airnya Pak ya, yang di Jakarta ini di atasnya memang ada Gunung Mas, Bogor. Nah, kita belum analisis, tapi dari data aja ya, untuk menentukan lokasi ini kita bisa lihat bagaimana strategisnya adalah dengan melihat data debit Pak. Jadi di sini ada stasiun-stasiun pengukuran debit sepanjang Sungai Ciliwung dari mulai Bogor sana sampai Jakarta. Nah kita ini Sungai Tamu, di Depok. Nah ini ada Ratu Jaya, lokasi tanah kita itu lokasi di sini. Jadi ini kan pondok udah itu ya. Nah kita lihat nih Pak datanya. Saya ada data dari tahun 90 sampai 2010. Sini dulu. Nah ini data debitnya dan ini hujannya. Ini ada stasiun-stasiun itu. Ini data debitnya. Nah, kemudian ini kalau nggak salah yang Kelapa gitu. Nah Ratu Jaya itu ini. Jadi kita lihat dari Katulampa ke Ratu Jaya itu 2 kali namanya. Jadi kalau kita mau belok-belokin di Katulampa, dia masih kecil gitu. Ini Ratu Jaya. Ini Katulampa. Ratu Jaya itu 96 waktu itu ininya Astra itu kan sebelum semua Starletnya 96. Nah itu dia 600 di Ratu Jaya ini. Katulampa cuma sekitar 100. Ini 2007 200, ini 400 sekian. Jadi kalau kita mau ngambil emang bagusnya sekitar sini. Kalau ngambil di sini airnya masih dikit. Itu di sini. Kalau kita banjir kan Katulampa sekian. Nah, itu ada pengukuran debitnya. Itu debitnya baru segini Pak. Ini yang 2007. Ratu Jaya ini tiba-tiba 2 kali di Ratu Jaya. Lokasi tindakan di sini. Jadi kalau kita berbuat sesuatu di atas ini cuma impact kecil. Intinya Bapak mengatakan bahwa justru Katulampa Ratu Jaya itu yang bikin punya ini tambahan air cukup banyak signifikan. Bukan dari hulu. Memang kalau itu konsep bangun Ciawi itu kecil Pak. Kita lalu di atas. Kalau kita mau bangun Ciawi itu sih ada gunung gede atau apa gitu. Resapan lebih benar gitu ya, lebih murah ya. Nah, kalau resapan, jadi kita harus perhatikan struktur geologi permukaannya. Kalau di sini kan keras, tapi banyak retak-retak tuh. Apa istilah orang geologinya rekahan. Jadi kalau air jatuh, dia resap. Problem resapan itu ada di sini. Tanahnya itu sebagai lempung. Lempung itu tegak. Jadi air yang hujan jatuh di sini daerah Jakarta Tengah ini, dia susah resap ke dalam. Jadi air tanah dangkal aja. Sehingga problem banjir sini tidak hanya beban dari sini, emang drainasenya ya jelek sih secara natural, udah landai, kemudian air tanahnya yang tadi situ-situ yang lama di sekitaran. Kalau dulu zaman VOC saya ada master plan, saya belum punya copyright. Itu saya ini bapak ini. Master plan Batavia, obat migrain. Jadi di bagian kayak bikin kolam renang, ini yang dikeringin, sekelilingnya air.
tambak. Nah ini mungkin batasannya kira-kira pasar baru Mangga Besar itu. Kalau di Mangga Besar sini agak tinggi, drainase bisa diupayakan di situ. Nah kita udah kaji itu, ya kalau akademisi mungkin rata-rata sudah. Berarti dari yang tadi yang di terowongan itu gravitasi Pak ya sebenarnya? Gravitasi ya Pak? Sistemnya bicara berhubungan Pak sebetulnya konsepnya. Nah kita satu lagi Pak, kalau dari kajian itu daerah banjir yang paling berat emang daerah di ruas itu Pak. Jadi kalau mau ngurangin itu, kita ada studi itu di tahun 2007-2008 ya, kita membantu meningkatkan kapasitas masyarakat itu, bikin pool banjir, kalau Bapak bisa lihat di situ. Bagaimana orang tanggap darurat, kita bantu itu. Jadi kita bikin peta risiko banjir itu paling berat emang di situ. Jadi, makanya dipilih di SID. Nah ini dari dulu kita misalkan banjir ini juga 2002-2007 ya. Ini Ciliwung ya, tengah. Jadi kalau kita memang sementara itu hujan meningkat terus intensitasnya di sepanjang stasiun. Ini 2002, ini 2007. Berikutnya deh. Ada berikutnya. Nah, kalau kita lihat intensitas hujan juga gitu, 2002-2007. Kita ada analisis 2010-2013 naik terus Pak. Nah, kalau Bapak mau mengembangkan pengendalian banjir, kebetulan saya ada anggota mewakili Indonesia di Asian Water Cycle Initiative. Itu kita sepakat Pak. Kalau desain banjir nggak lebih baik kalau mau akuntabel jangan pakai return period. Karena kalau pakai return period itu nggak bisa dipegang. Besarannya itu berubah. Ya, kalau ini kan kita lihat nih. Ini kalau kita pun ini kan menit nih. Ini milimeter. Jadi ini probabilitasnya nanti. Kalau kita lihat setiap tahun berubah gitu. Nah, data yang sebelumnya. Nah, ini kecenderungan debit nih Pak. Di masing-masing Ratu Jaya, cenderungnya naik Pak. Kalau kita bilang 5 tahun, berapa? Ini berulang terus. Desain plat yang di Busuri itu kan 600 Pak. 600 katanya return dulu 100. Tapi ini nggak sampai 100 ulang terus gitu. Kalau kita lihat. Nah itu mungkin tambah dari saya. Jadi ada kecenderungan naik, dan kalau memang ada program yang implementatif, ya ini ruas yang dibangun tapi ada ininya gitu. Ada yang beda mungkin sekarang ada Giant gitu ya. Giant Swap. Nah sebenarnya barengan Pak Darta dulu Giant Swap itu cikal bakalnya di sini Pak, di Bapeda. Dulu Pak Haryadi ya, tahun 2007 tuh. Nah, saya diminta presentasi. Kalau saya hadir Pak waktu di Marriott itu. Oh di Marriott hadir ya? Nah, saya waktu itu usulin Waduk Muara sebetulnya Pak. Waduk Muara itu sebetulnya idenya saya diminta evaluasi Pantura, reklamasinya Jakarta tuh. Saya lihat nggak ada yang bicara banjir. Jadi kita usulkan harus ada evaluasi situ, makanya ada jarak dari pantai ke situ yang saya masih kurang gitu ya. Idenya sih sebetulnya waktu itu ada di Pantura ini, karena ini kan polder semua, kita bolongin aja muaranya, bolongin, dia antar reklamasi itu kita bikin dam. Nah, kemudian dikosongin, nah itu jadi waduk untuk air bersih, untuk banjir. Volumenya waktu itu tahun 2007 ya, itu 300 sekian juta kubik. Nah, kita hitung itu untuk kebutuhan air minum Jakarta cukup, sehingga kita nggak terlalu tergantung ke Citarum. Karena kedepannya kalau kita juga adakan penelitian di Citarum, ada konflik yang makin besar antara Jawa Barat dengan DKI untuk Jatiluhur. Nah, idenya itu pada saat itu sih nggak triliun-triliun kayak gini. Ini kajian akademik sama Pak Darta bukannya itu ya. Ini ada ide lempar aja saya bahas juga. Tapi kalau untuk ini saya lihat yang Smart Tunnel ini memang kalau dibangun ini punya peluang cukup besar untuk mengurangi resiko di sini di ruas yang ini.